Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haikal Zikri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekivalensi NFA ke DFA. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Yang pertama yaitu ekivalensi non-deterministic finite automata atau NFA ke deterministic finite automata DFA. Finite automata adalah mesin automata dari suatu bahasa regular. Finite automata memiliki jumlah state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state yang lainnya. Finite automata dibagi menjadi deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata. Selanjutnya itu perbedaan antara DFA dan NFA, yaitu pada deterministic finite automata atau DFA, jika suatu state diberi inputan, maka state tersebut akan selalu tepat menuju suatu state. Yang kedua itu pada non-deterministic finite automata, jika suatu state diberi inputan, maka mungkin saja bisa menuju ke beberapa state berikutnya. Dari sebuah mesin non-deterministic finite automata akan dapat dibuat mesin deterministic finite automata yang ekivalen atau bersesuaian. Ekivalen di sini artinya mampu menerima bahasa yang sama. Langsung saja pada contoh soalnya, yaitu buatlah suatu mesin DFA yang ekivalen dengan mesin NFA berikut. Terlihat pada gambar di sini, yaitu state awalnya itu P0, looping ke dirinya sendiri dengan membawa inputan 0 dan membawa inputan 0,1 ke final state-nya itu Q1, dan Q1 juga looping ke dirinya sendiri dan membawa inputan 1. Selanjutnya itu Q1 mengarah ke Q0 dengan membawa inputan 1. Untuk penyelesaiannya yaitu langkah pertama membuat apa saja yang diketahui dari gambar mesin NFA di atas, yaitu yang pertama Q sama dengan Q0 dan Q1. Selanjutnya yaitu sigma. Sigma itu inputan yang dibawa oleh state, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya yaitu star, itu state dimulai dari state Q0, dan selanjutnya itu final state itu di state Q1. Selanjutnya itu langkah kedua untuk membuat mesin DFA, yaitu harus membuat tabel transisi dari mesin NFA tersebut. Yaitu di sini state inputan 0 dan 1. State-nya yaitu Q0. Q0 apabila diberi inputan 0, maka akan mengarah ke Q0 dan Q1. Pada gambar berikut kita bisa melihat Q0 apabila diberi inputan 0, maka akan kembali ke dirinya sendiri, yaitu Q0, dan apabila diberikan inputan 0 lagi, maka akan mengarah ke state Q1. Selanjutnya itu state Q1. Apabila diberi inputan 0, maka akan menghasilkan himpunan kosong, dan apabila diberikan inputan 1, maka akan mengarah ke Q0 dan Q1. Terlihat pada gambar berikut, yaitu apabila Q1 diberi inputan 0, maka akan mengarah ke himpunan kosong, dan apabila Q1 diberi inputan 1, itu akan mengarah ke dirinya sendiri, yaitu Q1 dan mengarah ke 0. Berikut adalah penjelasan dari tabel transisinya. Langkah selanjutnya yaitu membuat gambar mesin DFA berdasarkan tabel transisi yang telah dibuat di atas, yaitu dimulai dari Q0. Q0 apabila membawa inputan 1, maka akan mengarah ke Q1, dan Q0 apabila membawa inputan 0, maka akan mengarah ke Q0 dan Q1. Dan ini baru saja dari state Q0. Selanjutnya kita buat untuk state Q1, dan gambarnya akan menjadi seperti berikut.
Q1 apabila membawa inputan 0 maka akan ke state himpunan kosong. Dan Q1 apabila membawa inputan 1 maka akan mengarah ke Q0 dan Q1. Selanjutnya itu setelah kita membuat gambar mesin DFA, maka kita harus menelusurinya kembali karena terdapat dua state yang baru dan kita harus memberikan inputan yang sama dengan state Q0 dan state Q1, yaitu state Q0 Q1 apabila diberi inputan 0 maka akan mengarah ke state Q0 Q1, dan Q0 Q1 apabila diberi inputan 1 maka akan mengarah ke state Q0 Q1. Selanjutnya itu ke state himpunan kosong, yaitu apabila diberi inputan 0 maka akan mengarah ke state himpunan kosong. Apabila himpunan kosong diberi inputan 0 maka akan mengarah ke dirinya sendiri. Dan apabila himpunan kosong diberi inputan 1 maka akan mengarah ke dirinya sendiri. Dan berikut adalah penjelasannya. Selanjutnya, setelah kita memberikan input yang sama pada tabel transisi, maka kita akan dapat mengetahui perpindahan dari mesin DFA tersebut. Dan hasilnya akan seperti ini sesuai dengan tabel transisi yang telah kita buat sebelumnya. Yaitu start pada state Q0. Apabila Q0 diberi inputan 1, maka akan mengarah ke state Q1. Dan apabila state Q0 diberi inputan 0 maka akan mengarah ke Q0 Q1. Selanjutnya itu apabila Q1 diberi inputan 0 maka akan mengarah ke himpunan kosong. Dan apabila Q1 diberi inputan 1 maka akan mengarah ke himpunan Q0 Q1. Selanjutnya itu himpunan Q0 Q1 apabila diberi inputan 0 dan 1 maka akan mengarah ke dirinya sendiri. Dan begitu juga dengan himpunan kosong, apabila diberi inputan 0 dan 1 maka akan mengarah ke dirinya sendiri. Untuk mengecek apakah mesin DFA dan NFA yang telah kita buat tadi ekuivalen atau tidaknya, maka kita harus mengecek dengan memberikan inputan yang sama, yaitu pertama pada mesin DFA kita harus memberikan inputan yang sama dengan mesin NFA. Contohnya di sini yaitu apabila Q0 diberi inputan 0 maka akan mengarah ke dirinya sendiri, yaitu Q0. Q0 diberi inputan 0 maka akan mengarah ke Q1. Sama halnya dengan mesin DFA yang kita buat. Yang pertama yaitu dimulai dari state Q0. Apabila diberi inputan 1 maka akan mengarah ke state Q1. Dan apabila diberi inputan 0 maka akan mengarah ke Q0 dan Q1. Berarti mesin NFA dan DFA yang kita buat tadi yaitu ekuivalen atau bisa menerima bahasa yang sama. Baiklah, lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu buatlah suatu mesin DFA yang ekuivalen dari tabel transisi mesin NFA berikut. Yaitu soalnya state Q0, Q1, dan Q2. Inputannya yaitu A dan B. Apabila Q0 diberi inputan A, maka akan mengarah ke Q1 dan Q2. Apabila Q0 diberi inputan B, maka tidak ada mengarah ke state manapun. Dan apabila Q1 diberi inputan A, maka tidak ada mengarah ke manapun. Dan apabila Q1 diberi inputan B, tidak ada mengarah ke state manapun. Dan apabila Q2 diberi inputan A, maka akan mengarah ke state Q1 dan Q2. Dan terakhir yaitu Q2 apabila diberi inputan B, maka akan mengarah ke state Q2. Untuk penyelesaiannya yaitu langkah pertama yaitu harus membuat apa saja yang diketahui dari tabel transisi NFA di atas. Yang pertama yaitu maksudnya di sini Q yaitu Q0, Q1, dan Q2. Kemudian sigma yaitu sama dengan inputan A dan inputan B.
Selanjutnya itu S, yaitu dimulai dari state Q0. Dan yang terakhir yaitu final state-nya, yaitu Q1. Setelah kita mengetahui tabel transisi tersebut, maka akan menghasilkan gambar mesin NFA seperti berikut. Yaitu Q0 apabila diberi inputan A akan mengarah ke Q1 dan Q2. Dan apabila Q0 diberi inputan B, tidak ada mengarah ke state manapun. Selanjutnya yaitu Q1 apabila diberi inputan A, maka tidak ada mengarah ke state yang manapun. Dan apabila Q1 membawa inputan B, juga tidak ada mengarah ke state manapun. Selanjutnya yaitu Q2. Apabila Q2 diberi inputan A, maka akan mengarah ke Q2 dan akan mengarah ke Q1. Dan apabila Q2 diberi inputan B, maka akan kembali ke dirinya sendiri, yaitu Q2. Setelah kita mengetahui gambar mesin NFA dan tabel transisi, maka buatlah tabel transisi untuk mesin DFA, yaitu state Q0, Q2, dan inputan A dan inputan B. Di sini state Q0 yaitu apabila diberi inputan A maka akan mengarah ke Q1 dan Q2. Dan apabila diberi inputan B maka akan mengarah ke himpunan kosong. Di sini apabila state Q1 diberi inputan A maka akan mengarah ke state Q1 dan Q2. Apabila Q2 diberi inputan B maka akan kembali ke dirinya sendiri, yaitu Q2. Selanjutnya setelah kita mengetahui tabel transisi untuk mesin DFA, kita buat gambar untuk mesin DFA, yaitu seperti berikut. Start yaitu dari Q0, apabila diberi inputan A maka akan mengarahkan ke Q1 dan Q2. Dan apabila membawa inputan B maka akan mengarah ke himpunan kosong. Selanjutnya yaitu Q2 apabila membawa inputan A maka mengarah ke state Q1 dan Q2. Dan Q2 apabila membawa inputan B maka akan mengarah ke dirinya sendiri, yaitu Q2. Selanjutnya itu karena terdapat dua state yang baru, yaitu Q1 Q2 dan state himpunan 0, himpunan kosong, maka kita harus memberikan inputan yang sama seperti state Q0 dan Q2, yaitu Q1 Q2 apabila membawa himpunan A maka akan mengarah ke dirinya sendiri, yaitu Q1 Q2. Dan apabila state Q1 Q2 diberi inputan B maka akan mengarah ke state Q2. Selanjutnya yaitu state himpunan kosong. Apabila diberi inputan A maka akan mengarah ke dirinya sendiri, yaitu himpunan kosong. Dan apabila diberi inputan B maka akan mengarah ke dirinya sendiri, yaitu himpunan kosong. Berikut adalah penjelasannya. Selanjutnya setelah mengetahui setiap perpindahan dari state-nya, maka buatlah gambar mesin DFA yang ekuivalen dari tabel transisi yang telah kita buat sebelumnya. Maka hasilnya akan seperti berikut, yaitu dimulai dari Q0 apabila membawa inputan A, maka akan mengarah ke state Q1 Q2. Apabila state Q0 membawa inputan B, maka akan mengarah ke state himpunan kosong. Selanjutnya yaitu Q2 apabila membawa inputan B, maka akan mengarah ke state Q1 Q2. Dan apabila Q2 membawa inputan B, maka akan mengarah ke dirinya sendiri, yaitu Q2. Selanjutnya yaitu state Q1 Q2 apabila membawa inputan A, maka akan mengarah ke dirinya sendiri, yaitu Q1 Q2. Dan apabila state Q1 Q2 membawa inputan B, maka akan mengarah ke state Q2.
Selanjutnya yaitu himpunan kosong. Apabila diberi inputan A dan B, maka akan mengarah ke dirinya sendiri. Tidak kalah pentingnya untuk mengetahui final state-nya, yaitu pada final state mesin NFA yaitu pada Q1, dan final state untuk mesin DFA yaitu pada Q1 Q2. Karena setiap yang berhubungan dengan Q1 maka disebutlah final state. Dan juga untuk mengetahui apakah mesin DFA dan NFA yang kita buat tadi ekuivalen, harus diberikan inputan yang sama. Contohnya pada mesin NFA, Q0 diberi inputan A, maka akan mengarah ke Q2. Dan Q0 apabila membawa inputan A, maka akan mengarah ke Q1. Selanjutnya pada mesin DFA, yaitu dimulai dari Q0, dan apabila membawa inputan A, maka akan mengarah ke state Q1, Q2. Dan apabila membawa inputan B, maka akan mengarah ke himpunan kosong. Artinya, mesin DFA dan NFA yang telah kita buat tadi ekuivalen atau mampu menerima bahasa yang sama. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.